Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksi Rizkuna Fibra Praswika, biasa dipanggil Maksi. NIM saya 36. Asli, Mak. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari Pak Nizam. Itu membahas tentang buku yang berjudul The Organization of Information. Saya ke bagian bab 4 yang berjudul System and System Design. Sistem membahas tentang informasi itu sebagai alat untuk mengorganisir, terus menyimpan dan mengakses informasi secara efisien. Penekanan utama bab ini adalah pada desain sistem, terus komponen penting dan teknologi yang mendukung proses tersebut dalam berbagai lingkungan informasi seperti perpustakaan, arsip, dan museum. Nah, topik utama itu yang pertama ada definisi dan konsep dasar sistem informasi. Nah, di dalam bab ini menjelaskan bahwa sistem informasi itu adalah gabungan dari komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, terus memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sistem ini melibatkan perangkat keras, terus perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna. Desain sistem ini ditunjukkan untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus yang kedua ada proses desain sistem. Dalam mendesain sistem informasi itu ada beberapa tahap yang harus diikuti atau yang harus dilakukan. Analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna. Itu menentukan kebutuhan spesifik pengguna, termasuk bagaimana mereka mencari dan menggunakan informasi. Dalam hal ini penting untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan ekspektasi pengguna. Terus ada perencanaan logis dan fisik. Itu untuk merancang arsitektur sistem, termasuk struktur, data, antarmuka pengguna, dan prosedur kerja. Terus ada implementasi, itu membangun sistem berdasarkan desain yang sudah dibuat, dan untuk memastikan integrasi dengan sistem lain. Terus ada penguji dan evaluasi. Setelah implementasi, sistem diuji untuk memastikan bahwa ia itu berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Terus yang ketiga ada komponen kunci sistem informasi. Data, dan yang pertama itu ada data dan metadata. Data itu adalah inti dari setiap sistem informasi. Untuk mendata atau data tentang data yang memainkan peran penting dalam mengorganisir dan menemukan informasi. Standar metadata seperti MARC, di Dublin Core dan PDF itu digunakan untuk memfasilitasi interoperabilitas. Terus ada pengguna. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, memahami perilaku
pencarian dan kebutuhan informasi mereka sangat penting dalam proses desain. Terus ada standar dan protokol. Nah, di dalam bab ini juga membahas tentang pentingnya standar dalam sistem informasi. Standar seperti MARS untuk katalog perpustakaan dan XML untuk pertukaran data untuk memastikan konsistensi dan interoperabilitas antar sistem. Terus yang keempat ada jenis-jenis sistem informasi. Nah, di dalam jenis-jenis informasi, ya bab ini mengidentifikasi sebagai jenis sistem informasi yang digunakan di lingkungan informasi. Sistem manajemen perpustakaan atau biasa disebut dengan ILS itu mengelola koleksi dan layanan perpustakaan. Terus yang kedua ada sistem arsip digital. Nah, sistem arsip digital itu untuk menyimpan dan mengakses dokumen arsip secara elektronik. Terus ada sistem basis data museum yang mengelola koleksi dan artefak dan informasi terkait. Yang kelima ada teknologi pendukung dan tren masa kini. Bab ini juga membahas teknologi modern seperti linked data dan sistematik web yang memungkinkan integrasi dan koneksi data lintas platform. Cinematic web itu menggunakan format standar seperti RDF untuk mendeskripsikan data dan relasi antar data secara lebih kaya dan terstruktur. Terus ada aplikasi praktis dalam desain sistem. Nah, dalam konteks perpustakaan kan sistem dirancang untuk memfasilitasi pencarian katalog yang cepat dan akurat. Di arsip sistem harus menangani dokumen dalam jumlah besar dengan metadata yang kompleks. Dalam museum, sistem informasi membantu dalam pelacakan artefak dan informasi historis. Terus saya akan melanjutkan Nah, saya jelaskan lagi, buku ini itu membahas konsep, prinsip dan praktik dalam mengorganisasi informasi. Pada bab 4 membahas difokuskan pada metadata yang merupakan topik penting dalam pengelolaan informasi. Buku berikut adalah ulasan rinci pada sistematis. Nah, pada bab 4 yang pertama ada pendahuluan tentang metadata. Definisi metadata. Metadata itu adalah data tentang data, yaitu informasi yang mendeskripsikan, mengidentifikasi atau memberikan konteks untuk sumber daya informasi, dokumen, file, gambar, dan lain-lain. Metadata mempermudah akses, pencarian, dan pengelolaan informasi. Nah, fungsi metadata memiliki peran utama dalam membantu pengguna menemukan sumber daya yang relevan, mengelola koleksi informasi, dan memberikan konteks untuk pengguna atau sistem informasi. Fungsi metadata meliputi pencapaian. Pencapaian memberikan deskripsi dasar tentang sumber daya, judul, penulis, dan lain-lain. Terus ada organisasi, memfasilitasi pengelompokan atau menyusun informasi. Terus ada akses dan penemuan, pencarian cepat dan efisien. Terus ada pelestarian yang memutar ulang sumber daya digital di masa depan. Terus yang kedua ada
komponen metadata. Metadata terdiri dari berbagai elemen yang menggambarkan sumber daya. Beberapa komponen metadata umum yang digunakan meliputi metadata deskriptif, itu menjelaskan karakteristik sumber daya utama seperti judul, penulis, subjek, dan tanggal publikasi. Terus ada metadata struktural yang memberikan tentang struktur internal sumber daya, misalnya hubungan antara bagian-bagian dalam dokumen, contoh bab dalam informasi buku. Terus ada metadata administratif yang mendukung pengolahan sumber daya, termasuk metadata teknis seperti format file, ukuran. Terus ada ukuran, hak cipta, dan pelestarian informasi. Terus yang ketiga ada jenis-jenis metadata. Bab ini membahas berbagai jenis metadata yang digunakan dalam konteks yang berbeda. Di antaranya itu metadata bibliografis yang digunakan dalam katalog untuk mendeskripsikan koleksi seperti March. Terus ada metadata digital. Metadata yang digunakan untuk mengelola sumber daya digital seperti Dublin Core. Terus ada metadata teknis yang berisi informasi teknis tentang file digital seperti format file, terus resolusi atau perangkat lunak yang diperlukan untuk mengaksesnya. Terus ada metadata hak cipta, informasi tentang hak kepemilikan dan lisensi yang berkaitan dengan sumber daya. Terus ada metadata sosial. Metadata sosial yang dihasilkan oleh pengguna seperti tag atau ulasan. Terus yang keempat ada metadata standar. Metadata standar yang digunakan untuk menyusun dan mengelola informasi. Terus beberapa standar metadata utama yang dibahas itu meliputi Dublin Core, salah satu standar metadata yang paling umum digunakan, dengan elemen deskriptif sederhana seperti judul, penulis, subjek, dan tanggal. Terus ada March, katalog yang dapat dibaca mesin. Terus ada standar metadata biografis yang digunakan di perpustakaan untuk katalogisasi koleksi. Terus ada mods, metadata object description skema, format metadata yang lebih fleksibel dan berbasis XML untuk koleksi digital. Terus ada OINIX, online informasi exchange, digunakan dalam industri penerbitan untuk mendeskripsikan buku dan produk terkait. Terus ada TEI, Text Encoding Initiative, yang digunakan untuk mendeskripsikan teks digital, terutama dalam proyek humaniora. Terus ada yang kelima itu ada penerapan metadata. Bab ini juga membahas bagaimana metadata digunakan dalam berbagai konteks. Perpustakaan metadata digunakan untuk mengelola katalog, menciptakan akses ke koleksi fisik dan digital, serta mendukung interoperabilitas antar sistem perpustakaan. Terus yang keenam ada tantangan metadata. Bab ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengolahan metadata, di antaranya standarisasi, terus interoperabilitas, kualitas metadata, terus ada juga pengolahan metadata di era digital. Terus kesimpulannya dari bab 4 ini memberikan pandangan mendalam
tentang bagaimana sistem informasi dirancang dalam diimplementasikan untuk mendukung pengorganisasian informasi. Nah, fokusnya itu pada desain sistem, terus standar metadata dan teknologi modern itu sangat membantu para profesional informasi memahami bagaimana menciptakan sistem yang efisien dan ramah pengguna. Sekian tugas UAS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.